Jika berbicara tentang kesenian tradisional yang ada di Indonesia, pastinya beraneka ragam. Tidak heran juga sih, sebab Indonesia memang terkenal sebagai negara yang kaya akan keindahan alam dan budayanya. Biasanya, warisan budaya tersebut akan menjadi ciri khas atau karakteristik daerah asalnya. Misalnya seperti kesenian tari. Salah satu bentuk cabang kesenian berupa gerak tubuh secara berirama sebagai sarana pengungkapan. Salah satu kesenian tari yang akan saya jelaskan di sini adalah tarian serimpi yang berasal dari daerah Yogyakarta dan sudah cukup terkenal. Tari serimpi merupakan salah satu kesenian tari yang berasal dari daerah Yogyakarta serta Surakarta. Awal mulanya, tarian Jawa klasik ini adalah bentuk sajian dan kebiasaan yang dilakukan di lingkungan Keraton Kesultanan Mataram. Hingga sekarang ini, tari ini semakin berkembang dan tetap dilestarikan keberadaannya. Semua jenis tari tradisional tentunya memiliki catatan sejarah yang menjadi latar belakangnya. Begitu juga dengan tarian ini. Catatan sejarah tarian serimpi bermula ketika pemerintahan Kerajaan Mataram saat Sultan Agung menjadi raja sekitar tahun 1913. Tarian ini termasuk jenis karya seni tertua di Jawa serta dianggap mempunyai nilai kesakralan dan kesucian sebab hanya dilakukan di lingkungan keraton saja. Ketika masa tersebut, hanya penari terpilih yang diperbolehkan untuk membawakan tarian ini. Selanjutnya, setelah Kerajaan Mataram mengalami perpecahan sekitar tahun 1755 yang menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta, tarian ini juga terkena dampaknya. Dampaknya berupa terdapatnya perbedaan gerakan antara tari serimpi Jogja dan Surakarta walaupun inti dari keduanya sama. Bukan hanya itu saja, tarian ini juga terpecah menjadi beberapa jenis tari, antara lain serimpi dempel, serimpi babu layar, serimpi genjuk, serimpi padalori, serimpi among beksa, serimpi Cina, tarian serimpi pramugari yang berkembang di Keraton Yogyakarta. Kemudian sekitar tahun 1788 hingga 1820, tarian ini muncul kembali di lingkungan Keraton Surakarta. Bukan hanya itu saja, bahkan mulai tahun 1920 hingga sekarang, tari ini masuk dalam pelajaran Taman Siswa Yogya dan kelompok tarian dari Karawitan Krida Beksa Wirama. Selain itu, tarian ini juga dikenal sebagai tarian serimpi Jawa Tengah. Pada awalnya tarian ini juga dimaknai serimpi Sangopati yang mempunyai makna kandidat penerus raja karena nama serimpi memiliki arti perempuan. Namun, ada juga pendapat lain yang diungkapkan oleh Dr. Priyono bahwa nama serimpi berasal dari kata impi yang artinya mimpi. Layaknya jenis tarian tradisional Jawa Tengah dan Yogyakarta pada umumnya, tarian ini adalah tarian yang berasal dari lingkungan keraton. Pada awal kemunculannya, tarian ini hanya boleh ditampilkan di lingkungan keraton saja dan bukan untuk tontonan masyarakat umum. Dulunya, tarian ini ditampilkan ketika ada acara pengukuhan sultan atau raja dan acara kenegaraan di keraton. Namun, dengan perkembangan zaman yang cepat, tarian ini juga ditampilkan oleh masyarakat umum sebagai sarana hiburan. Pasti banyak sekali yang bertanya-tanya tentang apa makna dari tari serimpi. Filosofi dan makna tari serimpi menggambarkan kelembutan dan keanggunan wanita Yogyakarta sebagai wujud watak perempuan Jawa yang sebenarnya. Dalam tugasnya, wanita Jawa wajib memiliki tutur kata halus dan lembut dalam bersikap. Tari dari Jawa Tengah ini terpecah menjadi beberapa jenis tari yang masing-masing memiliki makna dan filosofi tersendiri sesuai tokoh yang diceritakan. Contohnya dalam jenis tari serimpi Padlori yang menceritakan kesedihan dan cinta segitiga. Namun, dari banyaknya jenis tarian ini, tari serimpi Sangopati merupakan yang paling sering ditampilkan. Bentuk tari ini menceritakan tentang calon raja atau putra mahkota yang diharapkan bisa menjadi pengganti raja untuk melanjutkan kekuasaan kerajaan. Ketika penampilannya, tarian ini biasanya menggambarkan perang pahlawan-pahlawan dalam cerita Menak, Purwa, Mahabharata, Ramayana, dan sejarah Jawa lainnya. Tari ini juga menggambarkan peperangan melalui lambing dua kubu, yakni kubu yang terdiri dari penari yang terlibat dalam pertempuran. Tema yang diangkat dalam tarian ini mempunyai kesamaan dengan tema dalam tari Bedaya Sanga, yakni menceritakan perkelahian antara dua hal yang bertolak belakang. Lebih mudahnya, menggambarkan peperangan antara kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesalahan, pertentangan akal dan nafsu manusia. Tari serimpi ini mengambil juga tentang kehidupan atau falsafah ketimuran. Bukan hanya itu saja, juga sebagai simbol pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang terus berkelanjutan. Gambaran peperangan akan nampak jelas dilihat dari gerakan yang ditampilkan oleh para penari. Untuk penarinya sendiri, berjumlah 2 pasang akan melawan prajurit dengan bantuan properti berupa senjata.
Properti senjata sendiri yang dipakai dalam tarian ini berupa keris kecil atau cundruk, tombak, dan jembleng atau perisai. Sekitar abad ke-19 atau pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VII, tari ini menggunakan properti seperti pistol yang ditembakkan ke bawah.